Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat kita cintai. Dan saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semua, karena merupakan malam yang pertama ini, Rabu malam tanggal 1 Januari 2025. Kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah izinkan kita memasuki tadi pagi 1 Januari 2025 sampai malam hari ini, malam yang pertama di mana sebentar kita akan berbaring tidur memasuki di tahun yang baru 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya sampaikan, biar tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan. Berarti kita harus berjuang dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi untuk mencari perkenanan Tuhan, hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Nomor 1, minta pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Bukan dengan kekuatan keperkasaan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh roh iblis. Nanti kita semua baca. Itu sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi terlebih dahulu. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Supaya hari yang pertama kita minta sama Tuhan bukan minta berkat, bukan minta masalah materi, tapi nomor 1, Roh Kudus turun menyertai kita. Supaya sepanjang tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan kalau Roh Kudus bersama kita. Supaya senantiasa penyertaan yang sempurna dari Tuhan akan menyertai kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni damai, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni damai, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam kitab Zakaria pasal 4 yang ke-6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita semua di tahun 2025 ini jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, haleluya. Tetapi Tuhan Yesus adalah sentral hidup kita. Kita minta kuasa Roh Kudus pimpin dan berdaulat, berkuasa di dalam kehidupan kita, amin. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu ya Tuhan.
Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Bapa. Sucikan malam ini pikiran dan mulut kami dan hati kami, Bapa. Biar Roh Kudus tuntunlah hidupku sepanjang tahun 2025 sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni ya Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahanku. Ampun. Biar di tahun yang baru ini Engkau menjadi start awal dalam hidup kami. Engkau menjadi awal dan mengakhiri sampai tahun 2025, 31 Desember 2025. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus tuntunku sampai ku berjumpa rindu hamba-Mu, anak-Mu Yakob Rahmat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segala-galanya sentral dalam hidupku, Bapa. Aku cinta Engkau, Bapa. Karena Engkau Bapakku, Yesus sangat cinta aku, hamba-Mu, dan aku cinta. Yesus, Engkau cinta kami semua, Bapa. Roh Kudus, pimpin hidupku sebentar, bacakan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Merupakan malam yang pertama, di bulan yang pertama, tanggal yang pertama, di tahun yang baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita start awal, diawali dengan firman Tuhan. Diawali dengan pimpinan Roh Kudus. Diawali dengan pimpinan Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Dari start pertama, kita Yesus Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan, bukan uang, bukan rencana aset, bukan rencana-rencana yang lain-lain. Bukan. Tapi hanya Tuhan satu-satunya kita tempatkan. Tuhan yang menjadi motor utama. Tuhan menjadi di atas segala-galanya. Kita merupakan hari yang pertama, startlah dengan Tuhan Yesus. Supaya kalau di start dari awal berjalan dengan Yesus, seperti di dalam Ulangan 31 ayat 8. Saya sudah sampaikan firman Tuhan ya. Pada waktu saya menyampaikan ucapan Happy New Year kepada beberapa orang. Saya baca ayat ini. Ulangan 31 ayat 8. Menjadi mengawali dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan berfirman demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Berjalan depanmu. Jadi kalau kita berjalan mulai 1 Januari 2025 nih, Tuhan. Kalau Tuhan bicara Roh Kudus. Kalau Tuhan itu roh. Dia sendiri akan menyertai engkau di tahun 2025. Dia tidak akan membiarkan engkau di tahun 2025. Dan tidak akan meninggalkan engkau di tahun 2025. Dan janganlah takut. Janganlah patah hati. Roh Kudus pimpin hidup kita. Itu mari kita mau baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan 4 pasal 4 ayat 6b Bapak ya. 6a saya nggak baca, maka berbicara ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel. Bunyi ini firman Tuhan kepada kita semua. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita imani kita buka 1 Januari malam yang pertama, hari yang pertama di tahun yang baru 2025 nih, yaitu kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Jadi pertama besok pagi
Saya akan lanjutkan pembacaan berikutnya setiap pagi Perjanjian Lama supaya selesai ya. Jadi merupakan start pertama malam ini. Roh Kudus pimpin hidup kita. Supaya besok yang kita baca Perjanjian Lama dan seterusnya kita baca rutin diawali dengan Yesus, diawali dengan Roh Kudus. Kita awali dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya nanti lancar akan diberkati Tuhan. Ya. Amin. Mari firman Tuhan katakan di dalam Galatia, saya mau baca dalam Galatia karena merupakan start al-pimpin Roh Kudus. Biar Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita dan kita minta senantiasa pimpinan Roh Kudus. Yaitu dengan tema firman Tuhan ini, hidupku dipimpin oleh Roh. Hidupku jadi hidup Bapak Ibu saya, setiap kita harus minta merupakan perkenanan Tuhan. Ya, minta dari awal hari pertama dipimpin Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 saya baca demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya ini saudara, hidup ini kita manusia masih butuh daging. Tapi bahaya kalau saudara dominan daging yang berkuasa. Maka firman Tuhan katakan, hiduplah roh. Karena kita manusia punya 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh kedagingan. Mari ya kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan tuntun kita. Karena firman Tuhan dikatakan kalau tidak, kedagingan kita dipimpin oleh daging. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh roh iblis, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kenapa kok kita minta dipimpin roh Tuhan? Kalau tidak dipimpin roh Tuhan, roh iblis bisa pimpin kita. Karena dunia sudah dikuasai roh jahat. Ini firman Tuhan katakan, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka pentingnya kita minta Roh Kudus berotoritas, berdaulat, penuh di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, roh iblis seperti Raja Saul di 1 Samuel pasal 16, dia dikuasai oleh iblis. Roh Tuhan lari, kenapa? Dia nuti kedagingan. Maka saudara kalau tidak mau dipimpin oleh roh iblis, jangan ikutin daging. Coba dibaca nih. 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, maksud daripada Tuhan atas izin Tuhan. Karena apa? Ya Saul ngikutin daging, saudara. Tidak mau dipimpin Roh Kudus. Maka Raja Daud minta sama Tuhan di dalam Mazmur 51, jangan lari dari hadapanku, rohmu ya Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau kita minta dipimpin Roh Kudus, minta sama Tuhan. Jadi beberapa ayat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita ikuti firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 51. Kalau kita meminta dipimpin Roh Kudus, ya, 1, tadi sudah saya katakan jangan mau dikuasai oleh daging, pimpin oleh daging. Seperti contoh dan pimpin oleh daging. Tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Nuti kedagingan itu perbuatan daging, dosa. Tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, jangan turi daging. Kedua, minta sama Tuhan. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Minta sama Tuhan. Aku tidak mau turi daging, tidak mau hidup di dalam daging. Tapi rohmu ya Tuhan pimpin hidupku. Jangan sampai diambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Jangan minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Kalau roh kudus tidak ada dalam kehidupan kita, kata Rom 8 ayat 9, kita bukan milik Kristus lagi, tapi milik iblis. Coba baca nih. Rom 8, saya kasih beberapa ayat ya. Merupakan awal kita, supaya betul kita minta dipimpin roh Tuhan. Jangan sampai kita dipimpin oleh daging. Dan sampai kita roh Tuhan lari dalam kehidupan kita. Sebab kalau roh Tuhan kita tidak ada roh Tuhan, tidak roh Kristus, berarti kita bukan milik Kristus. Coba Rom 8 ayat 9. Tetapi kami tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah ini jadi manusia kalau hidupnya di dalam daging, ya sudah, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, ya milik siapa? Ya sudah, milik iblis. Kalau bilang iblis, sudah saudara. Seperti siapa contoh dalam Alkitab? Yudas Iskariot dikuasai oleh roh iblis. Maka pentingnya melalui firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbangun tidur, merupakan langkah awal
memasuki tahun 2025, mencari perkenanan Tuhan, yaitu hidupku dipimpin Roh Kudus, bukan oleh daging. Biar Roh Tuhan berkuasa dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak Ibu mau bekerja, berdoa dulu, minta pimpin Roh Kudus. Itu ya. Dalam bisnis, minta sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu jemaat ada gembala, ini tiap jemaat minta doa sama Bapak Gembala. Minta pimpinan Tuhan, tolong. Supaya Roh Kudus kan tuntun hidupku seperti Raja Salomo waktu pertama dia memimpin bangsa Israel. Dia minta roh hikmat dan pengertian. Berarti Roh Kudus itu. Andalkan Tuhan sebentar kita memasuki di tahun yang baru ini. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, wah bahaya saudara. Ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang lurus kelihatannya, tapi ujungnya menuju maut. Karena tidak mengandalkan Roh Kudus. Oleh itu mari kita meminta sama Tuhan. Merupakan hari yang pertama. Mencari perkenanan Tuhan. Yaitu hidupku dipimpin Roh Kudus. Yaitu kita jangan dikuasai oleh daging. Minta sama Tuhan. Jangan Roh Kudus jauh Tuhan dari hadapanku. Tapi selalu minta Roh Kudus. Selalu minta Roh Kudus seperti di dalam Lukas 11 ayat 13. Ini Roh Kudus harus diminta saudara. Ya. Memang janji Tuhan akan diberikan. Tapi bagi orang yang minta. Baca ini firman Tuhan. Bukan dari saya. Yesus diam bicara. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Minta Roh Kudus. Minta pimpin hidupku Bapa. Supaya hidupku tidak dipimpin oleh daging. Tapi dipimpin Roh Kudus. Kalau sudah pimpin Roh Kudus. Kita harus punya kepekaan. Harus peka saudara. Ya. Yaitu jangan menuruti kedagingan lagi. Jangan suka marah. Ribut-ribut dengan istri anak-anak. Ribut dengan orang. Punya sakit hati. Sudah saya katakan sudah buang loh itu ya. Itu tahun 2024. Kita sudah buang. Sekarang start yang baru. Start baru. Hidup baru. Ciptaan yang baru. Dipimpin Roh Kudus. Supaya langkah demi langkah kita menuju ke Bukit Sion, kerajaan surga. Langkah demi langkah kita melangkah bersama Yesus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat tahun baru, Happy New Year. Atas nama keluarga, atas semua jemaat yang saya gembalakan, Gereja Bethel Tabernakel Stup Jember, atas nama semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebagai anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, atas nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bersaudara. Ya, jadi kita tidak pandang dari gereja mana, karena besok di surga nggak ada tuh dari gereja ini, gereja nggak ada. Yang penting ada Tuhan Yesus. Hidup yang diubahkan, hidup yang pimpin Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau semakin tak, jadilah pelaku firman Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita
Selamat tahun baru, Immanuel. Amin.